Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsya Muhammad Syadina dengan NIM 123290023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan dari UAS analisis data cuaca dan iklim. Pada plot ini menunjukkan hasil cropping data CIRPS yang difokuskan pada wilayah Pulau Sumatera. Skala warna biru merepresentasikan intensitas curah hujan bulanan, di mana warna yang lebih gelap menunjukkan curah hujan yang lebih tinggi. Kemudian pada gambar sebelahnya yaitu merupakan script plot. Pada script plot ini terlihat bahwa nilai Eigen menurun tajam pada beberapa komponen utama pertama, khususnya dari PC1 hingga PC3, kemudian melandai pada PC selanjutnya. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar variansi data curah hujan Sumatera dijelaskan oleh sedikit komponen utama. Kemudian pola spasial dari PC1 sampai PC5. Pola spasial PC1 memperlihatkan struktur skala besar yang relatif homogen di sebagian besar wilayah Sumatera. Hal ini mengindikasikan bahwa PC1 merepresentasikan variabilitas curah hujan dominan yang bersifat regional. Kemudian pada PC2 menunjukkan pola dipol spasial dengan perbedaan tanda antara wilayah barat dan timur Sumatera. Pola ini mengindikasikan adanya kontras regional dalam distribusi curah hujan. Kemudian pola PC3 hingga PC5 itu cenderung lebih kompleks dan terfragmentasi yang menunjukkan kontribusi variabilitas lokal dan proses mesoskal. Kontribusi variansinya lebih kecil dibandingkan PC1 dan PC2. Lalu time series dari skor PC, deret waktu skor PC menunjukkan fluktuasi temporal masing-masing mode. Variasi antar tahun dan antar dekade terlihat jelas yang mengindikasikan bahwa mode PCA mampu menangkap dinamika iklim jangka menengah hingga panjang. Kemudian pada korelasi antara PCA dengan indeks iklim global, data indeks iklim yang digunakan dalam analisis ini adalah ENSO Nino 3,4 dan Indian Ocean Dipole atau IOD. Indeks Nino 3,4 mempresentasikan fenomena ENSO di Samudra Pasifik, sedangkan IOD merepresentasikan variabilitas suhu permukaan laut di Samudra Hindia. Pemilihan kedua indeks ini didasarkan pada pengaruhnya terhadap variabilitas curah hujan di Pulau Sumatera. ENSO yang memodulasi sirkulasi Walker pada skala global, sementara IOD memberikan pengaruh regional yang kuat karena kedekatan geografis Sumatera dengan Samudra Hindia. Hasil korelasi Pearson menunjukkan bahwa PC1 memiliki korelasi negatif dengan ENSO dan IOD, yang berarti ketika ENSO dan IOD menguat, curah hujan di Sumatera cenderung menurun. Hal ini konsisten dengan mekanisme fisik pelemahan konveksi di wilayah Indonesia. Lalu hubungan antara skor PC dan indeks iklim dianalisis menggunakan grafik time series dan scatter plot. Scatter plot menunjukkan kecenderungan hubungan linear antara kedua variabel yang dikuantifikasi menggunakan koefisien korelasi Pearson. Signifikansi hubungan dinilai berdasarkan nilai p-value. Analisis korelasi difokuskan pada PC1 dan PC2 karena kedua komponen tersebut merepresentasikan variabilitas terbesar curah hujan di Pulau Sumatera. Komponen dengan urutan lebih tinggi, PC3 hingga PC5, memiliki kontribusi variansi yang lebih kecil dan cenderung merepresentasikan variasi lokal, sehingga kurang relevan untuk dianalisis hubungannya dengan fenomena iklim skala besar seperti ENSO dan IOD. Kemudian, clustering analisis aktivitas matahari dilakukan menggunakan data sunspot number dan indeks geomagnetik DST yang diperoleh dari data OmniWeb. Hasil statistik deskriptif menunjukkan adanya perbedaan karakteristik yang jelas antara kedua siklus matahari. Siklus ke-23 memiliki rata-rata sunspot yang lebih tinggi dibandingkan siklus ke-24, disertai nilai maksimum dan deviasi standar yang juga lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa siklus ke-23 merupakan periode dengan aktivitas matahari yang lebih intens dan variatif. Indeks DST pada siklus ke-23 juga menunjukkan nilai rata-rata yang lebih negatif, serta nilai minimum yang lebih rendah dibanding siklus 24, yang mengindikasikan kejadian badai geomagnetik yang lebih kuat dan lebih sering terjadi pada siklus 23. Untuk mengidentifikasi pola aktivitas matahari secara objektif, dilakukan analisis clustering menggunakan metode Cummins dengan variabel sunspot dan DST yang telah dinormalisasi. Penentuan jumlah klaster optimal dilakukan menggunakan metode Elbow dan evaluasi nilai silhouette. Hasil evaluasi silhouette
menunjukkan nilai tertinggi pada jumlah klaster K sama dengan 3, sehingga jumlah klaster tersebut dipilih sebagai konfigurasi optimal. Kemudian hasil clustering K-means dibagi data menjadi 3 kelompok yang merepresentasikan tingkat aktivitas matahari yang berbeda. Klaster pertama dicirikan oleh nilai sunspot yang rendah dan indeks DST yang relatif lemah, yang merepresentasikan kondisi aktivitas matahari rendah. Klaster kedua menunjukkan nilai sunspot dan DST pada tingkat menengah, yang menggambarkan kondisi aktivitas matahari normal hingga moderat. Klaster ketiga ditandai oleh nilai sunspot yang tinggi, serta indeks DST yang sangat negatif, yang merepresentasikan kondisi aktivitas matahari tinggi dan kejadian badai geomagnetik. Secara fisik, hasil clustering menunjukkan hubungan yang konsisten antara peningkatan aktivitas matahari dan penguatan gangguan geomagnetik di bumi. Aktivitas matahari yang tinggi yang ditandai oleh peningkatan sunspot number cenderung diikuti oleh penurunan nilai DST yang signifikan akibat peningkatan aliran energi dari matahari ke magnetosfer bumi. Dengan demikian, hasil clustering ini berhasil mengelompokkan kondisi aktivitas matahari dan respon geomagnetik bumi secara sistematis dan memiliki makna fisik yang jelas. Selanjutnya, machine learning. Pada analisis ini, prediksi curah hujan rata-rata spasial Sumatera dilakukan menggunakan skor PC1 hingga PC5, hasil PCA sebagai variabel prediktor. Target yang dimodelkan adalah curah hujan bulanan dengan kejadian hujan ekstrem didefinisikan menggunakan ambang persentil ke-80, yaitu sebesar 290,83 mm per bulan. Model random forest dioptimisasi menggunakan grid search CV dan parameter terbaik yang diperoleh adalah jumlah pohon sebanyak 300 dengan kedalaman maksimum pohon 10. Hasil evaluasi menunjukkan nilai RMSE sebesar 2,06 mm per bulan pada data training dan 6,03 mm per bulan pada data testing, serta nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,999 dan 0,994 pada data testing. Nilai R kuadrat yang tinggi pada data testing mengindikasikan bahwa model mampu merepresentasikan variasi curah hujan dengan sangat baik dan memiliki kemampuan generalisasi yang kuat tanpa indikasi overfitting yang signifikan. Visualisasi time series memperlihatkan bahwa prediksi model mengikuti pola variasi curah hujan aktual secara konsisten, baik pada fase training maupun testing. Pada periode dengan nilai curah hujan melampaui ambang batas ekstrem, model ini juga mampu menangkap peningkatan intensitas hujan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang terkandung dalam PC1 sampai PC5 cukup representatif untuk menjelaskan kondisi atmosfer yang berkaitan dengan kejadian hujan ekstrim di Sumatera. Hasil ini mengindikasikan bahwa komponen utama curah hujan, khususnya PC dengan kontribusi variansi terbesar, mengandung sinyal iklim yang relevan terhadap dinamika hujan ekstrim. Dengan demikian, pendekatan berbasis PCA yang dikombinasikan dengan random forest terbukti efektif untuk memodelkan dan memprediksi variabilitas curah hujan ekstrim di wilayah Sumatera. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.